Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum saya memulai tugas perutusan di Bandung, saya transit di Jakarta 2 hari karena masih jet lag. Lalu saya tinggal di salah satu komunitas OSC di BSD, Bumi Serpong Damai. Lalu saya pergi jalan keluar, lalu ketemu dengan seseorang, lalu bertanya, "Pastor, ada Morris enggak?" Saya bilang, Morris siapa? Romo Haris. Oh, itu mereka singkat. Di kemudian saya lebih banyak mengenal, ada banyak singkatan-singkatan. Romo Eko dipanggil Romeo, Romo Adi dipanggil Modi gitu ya. Dan masih ada yang lain. Dan saya teringat dengan seorang teman saya, seorang pastor Fransiskan Kapusin. Orangnya sangat pendek seperti Jakeus, ya. Namanya Dominikus. Dia orang Batak, marga Bagariang. Lalu bukan orang lain, tapi dia merasa bangga sekali menyingkat namanya, lalu mengatakan, "Panggil saya Domba, Dominikus Bagariang." Bukan hanya itu, di topinya dia tulis Pastor Domba. Bagi saya ini sebuah pemilihan nama yang luar biasa. Saya tidak yakin kalau Anda dipanggil Domba, Anda akan bersedia. Walaupun dalam kenyataan bahwa kita sering dipanggil Domba. Kenapa? Karena dalam Alkitab, hubungan seorang gembala dengan dombanya adalah suatu metafora yang paling umum mengungkapkan kasih dan kepedulian Tuhan terhadap umat pilihannya. Seperti hari ini misalnya dalam Mazmur antar bacaan, tadi dengan sangat indah ya, Mazmur itu menukilkannya dengan kata-kata, "Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan," dari Mazmur 23. Ya. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Ya. Maka kalau Anda dipanggil domba tidak perlu keberatan. Walaupun beberapa orang pada zaman sekarang rasanya tidak nyaman kalau dipanggil sebagai domba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bahkan misalnya kalau kita melihat lebih jauh ya, dalam perjanjian baru, Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya demi domba-dombanya. Tema domba dan penggembalaan menjadi fokus utama dalam bacaan kita hari ini. Dalam bacaan pertama, saya yakin bahwa kita tadi memperhatikan dengan sungguh, Nabi Yeremia tidak segan-segan mengancam para gembala atau pemimpin Raja Israel atas buruknya kualitas penggembalaan mereka, atas buruknya kualitas kepemimpinan mereka. Yeremia mengatakan, "Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak." Ya. Tentu Yeremia mengacu pada raja-raja Yehuda yang hidup pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-6 sebelum zaman Yesus, di mana pada saat itu para pemimpin terkenal karena ketidakpeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat, yang membiarkan ketidakadilan, yang membiarkan kesenjangan dan penindasan berkembang, dan mereka adalah para pemimpin yang mengabaikan keadilan dan integritas. Para pemimpin ini lebih mementingkan dan melindungi kekuasaan mereka dan memelihara sarang mereka sendiri dibandingkan melindungi dan merawat orang-orang yang seharusnya mereka layani. Sayangnya Bapak Ibu, ini adalah sebuah kegagalan yang sangat menonjol di antara pemimpin sepanjang sejarah. Bahkan saat ini kita masih banyak menemukan pemimpin-pemimpin yang sama sekali tidak merawat domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Ini terjadi termasuk juga di dalam komunitas-komunitas gerejawi, dalam lingkungan umat beriman. Namun dalam situasi seperti ini, lihatlah, seperti yang dikatakan oleh Yeremia, kepedulian Allah yang penuh kasih terhadap umatnya tetap konstan, dia tetap setia.
Allah sendiri yang akan menjadi gembala mereka ketika para pemimpin, ketika para gembala gagal. Allah sendiri yang akan membawa mereka kembali ke padang rumput yang hijau. Dari Yeremia bab 23 ayat 3. Allah akan menumbuhkan tunas kebajikan bagi Daud, yang akan memerintah sebagai raja yang sejati dan bijaksana, yang mempraktekkan kejujuran dan memiliki integritas dalam bangsa Israel. Nubuatan adalah nubuat ini adalah nubuat mesianik. Nubuat ini mengacu kepada kehadiran Yesus yang adalah gembala yang baik yang menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus yang kita dengarkan tadi menggarisbawahi sifat kepedulian dan belas kasihan dalam penggembalaan Yesus. Kisahnya dimulai dengan Yesus setelah hari yang sangat sibuk dan melelahkan. Dia bersama dengan murid-muridnya menarik diri ke tempat yang sepi untuk beristirahat sejenak. Mereka sangat sibuk melayani, bahkan dikatakan makan pun tidak sempat. Namun rupanya niat mengundurkan diri tinggal di tempat yang sepi sejenak tidak memungkinkan. Karena setibanya di tempat tujuan yang tadi dikatakan tempat yang sepi, mereka telah ditunggu dan disambut oleh orang banyak. Dan kualitas kepemimpinan seorang gembala yang baik ditunjukkan kepada kita. Reaksi Yesus bukanlah reaksi yang menunjukkan kejengkelan, bukanlah reaksi yang menunjukkan kamu telah mengganggu saya, bukanlah reaksi yang menunjukkan bahwa kamu tidak menghargai saya. Dikatakan bahwa ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saya mencoba melihat sekuat apa kata kasihan dalam Injil. Rupanya ketika kita menggunakannya dalam bahasa Indonesia, itu juga tidak terlalu kuat untuk menggambarkan sikap yang sesungguhnya. Dalam bahasa Inggris kata yang dipakai adalah compassion. Jadi sebuah rasa belas kasih yang juga tumbuh dari hati yang sungguh, yang bahkan orang bersedia menderita untuk melakukannya. Jadi kasihan itu adalah kasih yang begitu besar yang bersumber dari kecintaan Yesus kepada orang-orang yang berbondong-bondong datang kepadanya. Yesus sangat tersentuh oleh penderitaan orang banyak, dan dia meluangkan waktu untuk mengajar mereka. Dia meluangkan waktu untuk memberitakan kerajaan Allah. Kita tahu bahwa mengajar hanyalah salah satu bagian dari pelayanan Yesus, karena inti dari pelayanannya adalah kepeduliannya terhadap kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Saudara-saudari, di dalam Yesus kita melihat potret Alkitabiah tentang Allah yang menjadi nyata, Tuhan yang Maha Pengasih. Di dalam Yesus Kristus kita melihat cinta Allah yang menyingsingkan lengan bajunya untuk melakukan sendiri pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Tuhan pencipta memberikan kehidupan baru. Allah yang setia berdiam di tengah-tengah umatnya, Emmanuel. Tuhan yang tegas tetapi juga lembut, dan dia adalah Allah yang tanpa henti menentang semua yang menghancurkan atau memutarbalikkan ciptaan yang telah baik, dan khususnya manusia. Lihat, dia adalah Allah yang murah hati. Dia adalah Allah yang mengasihi semua orang. Dia adalah Allah yang senantiasa datang dalam kesusahan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tentu sebagai murid-murid Tuhan yang dipanggil untuk menjadi saksinya di dunia, Yesus menjadi teladan bagi kita.
Yesus menjadi model yang paling pas untuk kita. Walaupun dalam kenyataan ada banyak orang yang tidak suka dianggap sebagai domba tanpa gembala, tapi kenyataannya ada begitu banyak orang di antara kita, ada begitu banyak orang di dunia ini dan bahkan di dalam gereja yang merasa tersesat dan terasing. Atau ada begitu banyak orang yang tersesat dan terasing walaupun mereka tidak pernah sadar bahwa mereka sedang tersesat. Maka dimensi penting dari tugas perutusan kita, dari misi kita sebagai orang-orang Katolik adalah menjadi bagian dari tubuh Kristus. Adalah untuk menjangkau orang-orang yang terlantar, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang ditolak pada zaman sekarang ini. Dan tentu kita dipanggil untuk menciptakan ruang aman di mana semua orang diterima sebagai pribadi seperti di dalam rumahnya sendiri. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang semenjak COVID kemarin yang belum pulih, yang belum datang ke gereja. Mungkin mereka masih lebih menikmati misa online. Tapi nampaknya Tuhan mengutus kita untuk menyapa mereka, menghampiri mereka, membawa mereka kembali ke dalam persekutuan. Maka saya yakin dengan cara ini kita telah melanjutkan pelayanan penggembalaan Yesus dan membantu membawa kesembuhan dan kedamaian bagi orang-orang, terutama mereka yang jauh dari Allah. Amin.